Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik atau tidak nih? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Yang sudah siap, mana suaranya? Siap atau tidak? Oke, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Belum tahu kan dengan nama saya siapa? Jadi, perkenalkan, nama saya adalah Ricky. Ricky akan mengajarkan kalian mengenai teks naratif pada hari ini. Apakah kalian semuanya siap? Baik, mari kita mulai. Sebelumnya, ada yang tahu ini teks apa? Oke, jadi yang belum tahu ini adalah teks naratif. Coba yang belum tahu dengan teks naratif, angkat tangannya. Yang belum tahu, Ricky jelaskan ya. Jadi, teks naratif bisa disebut juga dengan teks narasi. Teks narasi merupakan sebuah karangan atau cerita berdasarkan urutan waktu. Jadi, di dalam menulis teks narasi, cerita yang ditulis harus berurutan dari awal hingga akhir. Masih belum paham ya? Kalau belum paham, Ricky akan kasih contohnya. Di sini ada beberapa contoh mengenai teks naratif. Di antaranya ada cerita buaya dan kancil, cerita timun mas, cerita sang kurian, dan cerita maling kundang. Dan masih banyak lagi loh cerita-cerita teks naratif lainnya. Sampai di sini kalian sudah paham kan apa itu teks naratif? Paham atau tidak? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu kita harus menemukan peta terlebih dahulu nih. Apakah kalian melihat peta di sekitar sini? Lihat atau tidak nih teman-teman? Wow, keren. Ricky juga melihat adanya peta di balik batu tersebut. Hore! Jadi, kita akan melewati beberapa tempat nih. Yang pertama, kita akan pergi menuju ke tema. Selanjutnya, kita akan menuju ke karakter. Kemudian, kita akan menuju latar, dilanjut alur, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai amanat nih. Ikuti Ricky ya teman-teman. Ayo katakan tema, karakter, latar, alur, dan amanat. Oke, untuk sekarang mari kita menuju ke tema. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu gak nih dengan apa sih itu tema? Yang belum tahu, Ricky jelaskan ya. Jadi, tema adalah gagasan pokok dari suatu cerita. Ricky akan berikan contohnya pada teks naratif. Nah, di sini ada sebuah cerita nih. Ceritanya adalah ada 5 orang anak-anak yang sering bermain bersama-sama, bercerita bersama, dan bergembira bersama. Mereka adalah sahabat yang tak terpisahkan. Jadi, dari cerita tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa tema tersebut adalah tema persahabatan 5 orang anak. Nah, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman terkait pengertian tema dan juga contohnya. Tapi sebelum itu
Ricky punya pertanyaan nih buat kalian semua. Pertanyaannya adalah, Ricky bacakan terlebih dahulu cerita teks naratifnya ya teman-teman. Pada hari Minggu, keluarga Ricky pergi berlibur ke pantai. Kami sekeluarga menaiki sebuah mobil. Sepanjang perjalanan menuju pantai, kami melihat indahnya pemandangan di sepanjang perjalanan. Jadi, tema yang tepat untuk cerita di atas adalah A. Pergi sekolah, B. Bermain bola, C. Berolahraga, dan D. Liburan ke pantai. Jadi, jawaban yang tepat apa nih teman-teman? Ricky belum dengar. A, B, atau C, atau D? Ya, betul sekali teman-teman. Jadi jawabannya adalah D, liburan ke pantai. Kita sudah belajar mengenai apa itu tema, contohnya, dan juga di sini kita sudah belajar menjawab pertanyaan mengenai tema. Jadi, untuk selanjutnya kita akan pergi menuju ke tempat berikutnya. Ada yang tahu kita akan menuju kemana? Oleh karena itu, kita akan membuka peta. Yuk teman-teman, katakan peta. Oke, petanya sudah terbuka nih. Jadi, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan menuju ke karakter. Jadi di sini kita akan mengenal apa sih itu karakter. Baik, jadi kita akan langsung menuju ke karakter. Kita sudah sampai nih teman-teman di tempat pembelajaran karakter. Sebelum itu, teman-teman ada yang tahu gak nih apa sih itu karakter? Wah, sebagian teman-teman ada yang sudah tahu nih apa itu karakter. Hebat sekali. Tapi Ricky jelaskan lagi ya. Jadi, karakter adalah pemeran dalam suatu cerita yang memiliki beberapa sifat. Nah, di sini ada beberapa contoh nih karakter yang ada di dalam cerita. Seperti di sini ada gambar kakek, ada nenek, ada bapak, ada ibu, ada adik, ada kakak, dan ada abang. Nah, selanjutnya di situ ada gambar kancil, ada gambar karakter putri, ada gambar karakter pangeran. Nah, jadi masih banyak lagi loh karakter-karakter di dalam cerita. Kita sudah belajar mengenai apa sih itu karakter. Nah, jadi mungkin teman-teman semuanya sudah memahami apa itu karakter. Contohnya di dalam Upin Ipin itu ada cerita karakter seperti Opa, ada karakter seperti Kak Ros, ada Upin dan Ipin, ada Jarjit, dan masih banyak karakter lain di dalam cerita tersebut. Nah, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman untuk pembelajaran karakter. Selanjutnya kita akan menuju tempat mana nih? Ada yang tahu kira-kira? Kalau belum tahu, kita akan melihat ke peta. Oke, teman-teman semua, mari kita katakan peta. Oke, petanya sudah terbuka nih teman-teman. Nah, jadi pembelajaran selanjutnya kita akan menuju ke tempat pembelajaran latar. Mari kita menuju ke tempat pembelajaran latar. Nah, jadi kita sudah sampai nih teman-teman di tempat pembelajaran mengenai latar. Tapi sebelum itu, kita harus mengingat rute perjalanan kita. Kita harus menuju ke arah kiri, kemudian ke arah kiri, dan yang terakhir kita akan menuju ke kanan.
Tolong diingat-ingat ya teman-teman. Kita akan menuju kiri, kiri, dan kanan. Ikuti Riki. Kiri, kiri, dan kanan. Nah, jadi begitu kita akan langsung menuju ke pembelajaran latar. Wow, kita sudah sampai nih di pemberhentian pertama. Kira-kira tadi kalian sudah mengingatkan kita harus ke jalan yang mana? Nah, untuk kali ini kita harus menuju kemana nih teman-teman? Bantu Ricky dong. Jalan kiri atau jalan kanan? Kiri atau kanan? Oke, betul sekali nih teman-teman. Kita akan menuju ke arah kiri untuk pembelajaran latar. Mari kita menuju ke arah kiri. Wah, kita sudah sampai nih di pembelajaran mengenai latar. Untuk kali ini, teman-teman, ada yang mengetahui apa sih itu latar? Nah, jadi Ricky akan jelaskan satu persatu mengenai beberapa latar yang ada di pembelajaran latar. Nah, yang pertama, kita akan belajar mengenai latar tempat. Jadi Ricky terangkan ya. Jadi, latar tempat yaitu keterangan mengenai tempat dalam suatu cerita nih teman-teman. Nah, di situ ada contoh gambar mengenai latar tempat. Di situ ada gambar pedesaan, ada gambar taman bermain, ada gambar ruang makan, ada gambar hutan, ada gambar sekolah, dan yang terakhir ada gambar lapangan sepak bola. Nah, itu merupakan contoh latar tempat dalam suatu cerita, dan masih banyak latar-latar tempat lainnya. Jadi, kalau kita ambil satu contoh dari gambar tersebut, kita akan menggunakan gambar lapangan sepak bola. Jika kita tulis ke dalam teks naratif, maka gambar tersebut akan menjadi cerita seperti ini ya teman-teman. Jadi ceritanya pada hari Senin sedang berlangsung perlombaan antar sekolah yang diselenggarakan di lapangan sepak bola Depati Amir Pangkal Pinang. Nah, ini merupakan contoh latar tempat dalam suatu cerita nih teman-teman. Nah, kita sudah belajar nih mengenai latar tempat di dalam suatu cerita teks naratif. Nah, kali ini Ricky punya pertanyaan buat kalian semuanya. Kalian harus jawab ya. Untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, kita harus menemukan danau. Manakah gambar danau di bawah ini? A, B, C, atau D? Coba A, B, C, atau D? Ya, betul sekali teman-teman. Jawabannya adalah A, yaitu gambar mengenai danau. Kita sudah sampai nih di danau. Tapi sebelum itu kita harus menemukan cara bagaimana kita menyeberangi danau ini nih teman-teman. Apakah teman-teman melihat ada perahu di sekitar sini? Coba di mana? Betul sekali teman-teman. Ricky juga melihat ada perahu di balik semak tersebut. Nah, sekarang kita akan menaiki perahu tersebut untuk menyeberangi danau ini. Mari kita naik perahu ini. Ya, kita sudah sampai nih di tempat pemberhentian selanjutnya. Kalian masih ingat kan? Kita harus menuju ke arah mana? Kiri atau kanan? Ya, betul sekali. Jadi, kali ini kita akan menuju ke arah kiri. Nah, kita sudah sampai nih di pembelajaran latar waktu. Ricky jelaskan ya, latar waktu ialah keterangan mengenai waktu dalam suatu cerita. Nah, di sini Ricky punya gambar-gambar nih.
mengenai latar waktu. Nah, di situ ada gambar yang menunjukkan pagi, ada gambar yang menunjukkan siang, ada gambar yang menunjukkan waktu sore, dan ada gambar yang menunjukkan waktu malam. Nah, jadi begitulah latar waktu di dalam suatu cerita teks naratif. Kita sudah sampai lagi nih di pemberhentian selanjutnya. Nah, untuk kali ini teman-teman masih ingat kan kita harus menuju ke arah mana? Kiri atau kanan? Yuk, Ricky mau dengar kiri atau kanan? Betul sekali adik-adik dan teman-teman semuanya. Kita akan menuju ke arah kanan nih. Mari kita menuju ke arah kanan. Let's go. Jadi, untuk pembelajaran latar terakhir, kita harus belajar mengenai latar suasana. Apa sih itu latar suasana? Jadi, Riki jelaskan ya, latar suasana yaitu keterangan mengenai suasana dalam suatu cerita. Nah, jadi di sini ada gambar seperti orang yang lagi bahagia, ada orang yang lagi bertengkar, ada seseorang yang lagi bersedih. Hal tersebut merupakan latar suasana di dalam suatu cerita. Nah, di sini Ricky akan berikan contoh nih bagaimana cara menulis latar suasana ke dalam teks naratif. Di sini ada gambar orang yang lagi bertengkar. Jika kita terjemahkan kepada teks naratif, maka kalimatnya adalah pada saat berada di taman bermain, Rico dan Bella sedang bertengkar karena Rico tidak mau meminjamkan ayunan kepada si Bella. Nah, itulah contoh teks naratif yang bisa kita buat menggunakan latar suasana. Nah, jadi kurang lebih begitu adik-adik. Nah, di sini Ricky juga punya pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan gambar sedang kebingungan di bawah ini? A, B, atau C? A, B, atau C? Mantap, yang jawab C, kalian betul sekali. Jawabannya adalah C, gambar orang yang sedang kebingungan. Baik, jadi kita sudah mengenal beberapa macam latar waktu nih. Yang pertama latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Adik ingat-ingat ya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, jadi kurang lebih begitulah untuk pembelajaran latar pada hari ini. Nah, selanjutnya kita mau ke arah mana nih? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mari kita melihat peta. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan menuju ke tempat pembelajaran alur. Mari kita ke tempat pembelajaran alur, teman-teman. Let's go. Coba Ricky mau tanya pada teman-teman semuanya. Kira-kira ada yang tahu apa itu alur? Tahu atau tidak? Ya, kalau tidak tahu, Ricky jelaskan ya. Jadi, alur adalah rangkaian atau urutan beberapa peristiwa dalam suatu cerita. Nah, jadi cerita tersebut harus berurutan dari awal hingga akhir. Ricky akan contohkan bagaimana cara membuat alur. Yang pertama, jika kita tulis ke dalam teks naratif, maka bisa menjadi suatu kalimat naratif. Yang pertama, pada pagi hari, di hari Senin, Ricky bangun tidur. Kemudian dilanjutkan mandi, kemudian dilanjutkan mengganti pakaian sekolah. Terus dia memulai sarapan dan kemudian berangkat ke sekolah hingga dia mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, kurang lebih begitu ya untuk alur cerita di dalam teks naratif.
Waduh, ada monyet yang menghalang nih. Kita belum bisa diperbolehkan masuk. Tapi sebelum kita bisa masuk, kita harus menjawab pertanyaan dari monyet terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, manakah urutan waktu yang paling benar di bawah ini? Temanya adalah pergi ke rumah nenek. Coba, mana jawaban yang paling benar? A. 1, 2, 3, dan 4. B. 2, 3, 4, 1. C. 2, 1, 4, 3. Dan yang terakhir D. 4, 3, 2, 1. Manakah jawaban yang paling benar? A, B, C, atau D? Coba Ricky mau dengar jawabannya. A, B, C, atau D? Yang menjawab C, jawaban kalian betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, kita sudah diperbolehkan masuk nih oleh monyet. Selanjutnya, untuk tujuan terakhir pembelajaran pada kali ini, kita akan belajar mengenai unsur intrinsik amanat. Mari kita menuju ke pembelajaran unsur intrinsik amanat. Nah, kita sudah sampai nih di pembelajaran amanat. Ricky jelaskan ya, amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam suatu cerita. Pesan tersebut dapat berupa motivasi, ajakan, kata-kata semangat, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada gambar. Jadi, amanat yang bisa kita simpulkan dari gambar ini adalah jika kita bersungguh-sungguh, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, jika kalian bersungguh-sungguh dalam hal apapun itu, kalian pasti akan bisa melaluinya. Dan apabila kalian bekerja keras, kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wah, seru juga ya pertualangan kita hari ini. Jadi, kurang lebih begitulah. Kita sudah mengenal unsur-unsur intrinsik di dalam suatu cerita teks naratif. Untuk kali ini, pada pembelajaran di kelas ini, kita akan membahas soal tata kepenulisan, yaitu kita akan mengenal mengenai paragraf dalam suatu cerita. Nah, di sini Ricky mau jelaskan sedikit nih, apa sih paragraf? Paragraf yaitu mempunyai 4 sampai 10 baris untuk menceritakan sebuah topik dalam suatu cerita. Nah, jadi dalam suatu cerita, paragraf biasanya memiliki 4 baris atau sampai 10 baris dalam setiap ceritanya. Ricky lanjut ya. Selain paragraf mempunyai 4 sampai 10 baris, paragraf juga mempunyai kalimat utama dalam setiap paragrafnya. Contohnya yang Ricky garis bawahi pada cerita Sapira dan Safira. Nah, kurang lebih begitu ya. Selain itu, di contoh kalimat ini memiliki 7 baris dalam satu paragraf. Serta adik-adik harus memahami penandaan titik dan koma dalam setiap paragraf. Misalnya untuk menentukan tujuan utama atau ide pokok pertama, kalian harus menandakan titik di setiap pokok ide paragraf pertama. Jadi kurang lebih begitu ya adik-adik. Nah, ini Ricky akan kasih contoh sedikit bagaimana cara menulis teks naratif. Nah, apakah kalian tahu dengan soal ini kalian sebelumnya sudah menjawab tes ini dalam soal pretest. Jadi, di sini Ricky akan jelaskan bagaimana cara membuat tulisan menggunakan gambar yang ada di samping. Pertama-tama kita harus menentukan latar pada gambar tersebut. Latarnya adalah seperti contoh ini. Pada suatu hari di tengah hutan yang sangat lebat,
Nah, jadi di sini kita melihat objek seperti kancil yang lapar. Nah, jadi jika kita tulis ke dalam teks naratif, maka kancil yang lapar menjadi kalimat, hiduplah seekor kancil yang sedang lapar dan hendak mencari makan di hutan yang lebat. Nah, selanjutnya kita menemukan clue seperti monyet yang sedang membawa pisang. Maka kalau kita tulis ke dalam teks naratif, yaitu bertemulah dengan seekor monyet yang sedang membawa pisang dan hendak menawarkan bantuan kepada si kancil. Nah, selanjutnya kita menemukan seekor pisang. Nah, kalau kita tulis ke dalam teks naratif, maka akhirnya, si monyet memberikan sebagian pisang miliknya kepada si kancil. Jadi, jika kita gabungkan beberapa tulisan tersebut, dapat disimpulkan yaitu pada suatu hari di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang sedang lapar dan hendak mencari makanan. Bertemulah dengan seekor monyet yang membawa pisang dan hendak menawarkan bantuan kepada si kancil. Akhirnya si monyet memberikan sebagian pisang miliknya kepada si kancil. Nah, jadi begitulah cerita mengenai si kancil yang sedang kelaparan. Nah, kurang lebih begitulah untuk pertualangan pembelajaran kita mengenal teks naratif. Adik-adik sudah paham kan mengenai dan bagaimana cara menulis teks naratif yang benar. Riki di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga adik-adik paham dengan yang Riki jelaskan pada hari ini. Riki pamit undur diri ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih sudah menonton. Riki tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.